Perkenalkan, nama saya Vivian dengan NIM N1C12508 dari kelas A, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Sosial. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang popularitas budaya pop di era kontemporer. Yang pertama itu budaya. Nah, budaya merupakan alat untuk menjalin hubungan kerjasama oleh suatu negara. Kerjasama kebudayaan bertujuan untuk memperkuat hubungan antar negara, meningkatkan kepercayaan dan pemahaman antar budaya, serta memperkuat pengaruh dan daya tarik budaya suatu negara di dunia internasional. Yang kedua, kata pop. Kata pop diambil dari kata populer, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dikenal dan disukai orang banyak atau umum. Jadi, kebudayaan populer banyak berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat dinikmati oleh semua orang atau kalangan tertentu, seperti kendaraan pribadi, fashion, perawatan tubuh, kuliner, dan sebagainya. Sebuah budaya yang memasuki dunia hiburan, maka budaya itu umumnya menempatkan unsur populer sebagai unsur utamanya dan memperoleh kekuatannya, manakala media massa digunakan sebagai bypass penyebaran pengaruh di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan bahwa budaya populer lebih banyak mempertontonkan sisi hiburan, yang kemudian mengesankan bahwa budaya populer lebih konsumtif. Seperti masuk pada pembahasan. Yang pertama itu Gen Z di tengah budaya pop. Gen Z di tengah budaya pop terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada musik. Musik ini adalah genre musik populer yang diproduksi secara massal, komersial, dan digemari khalayak luas, dicirikan dengan aransemen sederhana serta melodi yang mudah diingat. Ia berfungsi sebagai hiburan, cerminan tren sosial, dan bagian dari gaya hidup modern, seringkali mencampurkan elemen visual, teknologi, dan industri. Musik hadir dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hiburan, upacara adat, keagamaan, pendidikan, hingga sebagai sarana terapi emosional. Ia merupakan bagian integral dan kebudayaan, karena setiap bangsa memiliki gaya, alat musik, dan tradisi musik yang khas melalui musik. Musik ini sebagai salah satu bentuk seni yang paling terpengaruh, selalu memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan masyarakat. Musik bisa menjadi alat perdamaian di masyarakat. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam industri musik selama 2 dekade terakhir adalah munculnya teknologi digital. Sementara alat digital telah mendemokratisasi produksi musik, memungkinkan hampir semua orang untuk membuat dan mendistribusikan musik. Mereka juga telah memperkenalkan serangkaian tantangan yang telah membentuk kembali industri dengan cara yang kompleks. Jadi bagaimana musik berubah menjadi salah satu produk dalam budaya populer adalah berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat menikmati oleh semua orang atau kalangan tertentu. Sebuah budaya bisa diadopsi menjadi gaya hidup karena menempatkan unsur populer sebagai unsur utamanya, yang lebih banyak mempertontonkan hiburan, yang mendatangkan kesan konsumtif. Salah satu contoh yang menonjol adalah penggunaan gaya musik Afrika Amerika seperti hip hop dan blues oleh artis dari luar komunitas kulit hitam. Meskipun genre ini sangat berpengaruh dan diadopsi secara luas. Yang kedua, film. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam 2 pengertian. Yang pertama, film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif atau untuk tempat gambar
positif. Yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau cerita, gambar hidup. Film selalu memengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan peran. Di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar. Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Dianggap sebagai media komunikasi massa yang ampuh terhadap massa yang terjadi sasarannya karena sifatnya yang audio visual. Film mampu bercerita banyak dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, game. Game online merupakan salah satu produk teknologi yang memberi gambaran tentang kekuatan ilmu pengetahuan. Dalam game online, para pemain dimungkinkan untuk memperoleh kebebasan untuk mengeksplorasi diri. Aktivitas bermain didasari dengan latar belakang setiap pemain yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Hal ini yang membuat setiap orang menyukai beberapa jenis game tertentu serta bagaimana dirinya memainkan sebuah game tertentu. Game online berguna untuk menghilangkan rasa jenuh si pemain, baik itu dari kegiatan sehari-hari maupun sekedar mengisi waktu luang. Berkembangnya game online merupakan bukti dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil sampai menjadi internet dan terus berkembang hingga kini. Game online saat ini tidaklah sama seperti ketika game online diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat itu muncul pertama kalinya pada tahun 1960. Komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu muncullah komputer dengan kemampuan time sharing, sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruang yang sama. Yang keempat, media sosial. Media sosial dalam budaya pop adalah platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Twitter yang berfungsi sebagai ruang publik untuk menyemai ide, ekspresi diri, dan membentuk tren gaya hidup yang cair. Media sosial berperan sebagai katalisator cepat bagi penyebaran tren budaya pop, mengubah budaya adiluhung menjadi budaya konsumtif yang populer. Generasi Z adalah generasi internet, di mana sejak dari kecil hidup mereka sudah bersentuhan dengan internet dan web, di mana pada saat itu teknologi dan internet berkembang sangat pesat. Gen Z terus mengalami dan mengikuti perkembangan atau kemajuan di media sosial. Dengan berjalannya waktu, Gen Z banyak belajar tentang media sosial, baik tentang bagaimana menggunakannya, memanfaatkan untuk keuntungan, sekedar mencari hiburan atau mencari berbagai informasi yang berguna bagi studi dan urusan yang mereka hadapi. Gen Z memiliki kesenangan menggunakan media sosial untuk berbagai kepentingan. Kemudian, ketika Gen Z telah membuat internet dan media sosial sebagai bagian hidup, hal tersebut tentu saja turut memengaruhi berbagai hal penting hidup mereka. Dia bahasa, cara berbicara, cara berpakaian, pola pikir, cara berinteraksi dipengaruhi oleh apa yang mereka saksikan atau baca di media sosial atau internet secara umum. Selain sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi yang baru, media sosial juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek, terutama aspek moral, sosial, agama, dan moral. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan. Siapapun yang awalnya belum mengetahui tentang keberadaan media sosial, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang pasti mengetahui apa itu media sosial. Media sosial membawa banyak dampak positif dalam kehidupan kita. Kita dapat berkomunikasi tanpa memandang jarak dan waktu dengan bantuan media sosial.
dan mendapatkan informasi tentang dunia yang berbeda dengan cepat sehingga dapat menghemat waktu. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk pemasaran seperti mempromosikan suatu produk. Saat ini, media sosial telah digunakan oleh berbagai kalangan. Media sosial tidak dapat digunakan oleh masyarakat biasa. Para pemimpin organisasi, tokoh negara, dan orang-orang yang berpengaruh, mereka memanfaatkan Twitter dan Instagram untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat secara terbuka. Itu saja pembahasan dari saya. Sekarang saya akan menyimpulkan bahwa budaya pop atau populer kultur merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari. Budaya ini lahir, berkembang, dan menyebar melalui media massa, teknologi, internet, serta interaksi sosial yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.